Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Sayyidi wa murabbi ruhi Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Assegaf, beserta para habaib, para sadah, para alim ulama, para asatidz, dan segenap hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah berada di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah figur yang patut dicontoh, suri tauladan yang akhlaknya dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jika sudah dipuji oleh zat yang maha besar, maka pujian kita tidak ada nilainya di sisi pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di antara akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin perlu kita telaah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau ketemu orang, beliau yang memulai untuk mengucapkan salam. Karena sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bisalam, beliau memulai untuk mengucapkan salam. Dan bukan cuma itu, kalau beliau diajak orang, tangan beliau ditarik sama orang, beliau mau. Dan diajak kemana saja beliau ngikuti. Wa idza akhadha biyadihi sayarahu hatta yakuna dzalika huwal munsharif. Dan beliau tidak pernah menarik tangannya dari orang lain sampai orang itu sendiri yang melepas. Kalau Rasulullah itu berjabat tangan sama orang itu dipegang kuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma kadang-kadang ada orang jabat tangan itu kayak jabar khotir gitu ya, gini-gini tak. Mungkin maksudnya sopan, gini tak. Itu bukan jabat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Rasulullah kalau jabat tangan dipegang. Ya. Pernah Habib Umar bin Hafid radhiyallahu anhu, hafizahullah wa ra'ah, beliau marah kepada santri ketika jabat tangan cuma gini-gini saja. Kata beliau, jabat tangan itu harus jempol ketemu jempol. Jadi bukan cuma sekedar nempel-nempel gini saja. Dan Nabi SAW kalau sudah jabat tangan sama orang, pegang gini, Nabi tidak melepasnya, kecuali orangnya yang melepas. Kalau orang yang melepas, baru Rasulullah melepas. Jadi orang lain dulu yang melepas beliau. Bahkan kadang-kadang ada orang ingin bisiki beliau, ya, mau Rasulullah dibisiki, mau. Dan Nabi tidak melepas telinga beliau dari orang tersebut, kecuali orang itu yang melepasnya. Demikianlah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mau pamitan sama Rasulullah, itu dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW. Dipegang oleh Rasulullah SAW tangannya dan didoakan, astaudiullah dinak wa amanatak, aku titip kepada Allah agamamu dan amanat kamu, dan wa khawati ma'amalik, dan akhir-akhir daripada amalmu. Dan Nabi tidak melepaskan tangan tersebut kecuali orang tersebut yang melepaskannya. Kemudian di antara akhlak Nabi Muhammad SAW, kalau beliau sholat, kemudian ada orang duduk di sampingnya, ada perlu begitu,
Bukan tambah dipanjangkan sholatnya Rasulullah, tambah disingkat. Nabi menyingkat sholatnya, kemudian setelah salam kemudian Rasulullah berkata kepada orang tersebut, alakah haja, ada perlu sama saya? Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu sudah selesai dengan keperluannya dan Nabi sudah menyelesaikan keperluan orang tersebut, Nabi pun kembali melanjutkan sholatnya. Nabi SAW ini sangat memuliakan tamu. Siapapun yang masuk ke rumah Rasulullah SAW itu dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang-kadang Nabi membeber ridanya untuk dijadikan alas duduk, dibeber untuk dijadikan alas duduk, walaupun bukan keluarganya, bukan kerabatnya, bukan siapa-siapanya, tapi dihormati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan beliau kalau bersandar di bantal, kalau orang sini bilangnya gembung gitu ya, untuk sandaran. Kemudian ada tamu, ini bantalnya dikasihkan tamu tersebut. Ini di rumahnya Rasulullah SAW. Orangnya menolak, oh enggak ya Rasulullah, antum yang pakai. Dipaksa sama Rasulullah, dipaksa sampai orang itu menerima bantal tersebut dan memakainya. Demikian akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik ini pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mondok di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi mondoknya bukan daftar taklim. Kalau antum kan mondoknya daftar taklim. Mondoknya Sayyidina Anas ini dibawa oleh umiknya. Umiknya Sayyidina Anas ini masih kerabatnya Rasulullah dari ibunya, akhwalnya, termasuk akhwalnya Rasulullah SAW. Karena neneknya Rasulullah itu orang Madinah, ya. Ibunda daripada Sayyidina Abdullah orang Madinah dan ibunda daripada Sayyidina Abdul Muttalib juga orang Madinah. Ini Ummu Sulaim, umiknya Sayyidina Anas. Datang kepada Rasulullah dan mengatakan, hadza khadimuka ya Rasulullah. Ini pelayanmu ya Rasulullah SAW. Ada enggak yang datang ke Rangga kemudian mengatakan hadza khadimuk ya Habib? Ya. Daftarkan anak dengan model seperti itu, kayaknya enggak ada, masih belum ada. Sayyidina Anas ini mondok sama Rasulullah, beliau bercerita, mondok mulai kecil. Ya, ada riwayat umur 10 tahun, ada riwayat umur 8 tahun. Di sini beliau mengatakan, saya khidmat kepada Rasulullah itu mulai umur 8 tahun. Selama Rasulullah hidup di Madinah yaitu 10 tahun. Jadi Rasulullah meninggal beliau masih umur 18 tahun. Belum pernah Rasulullah mencela saya, belum pernah. Nah, memang masih kecil, umur 8 tahun di rumahnya Nabi untuk khidmat. Tidak pernah Rasulullah mencelanya. Dan jika keluarganya Nabi, mungkin istri-istrinya mencela, maka Nabi mengatakan, da'uh fa innahu law qudiya syai'un kan. Wis tinggalkan, biarkan. Sesuatu itu kalau sudah ditakdirkan pasti terjadi. Pernah Sayyidina Anas ini, jadi Sayyidina Anas ini anak bedie ya. Memang anak kecil, disuruh oleh Rasulullah SAW bermain-main. Nah, anak kecil ketemu anak kecil, kan begitu. Kelihatan anak-anak kecil bermain, ngelihat Sayyidina Anas, berhenti di situ, tiba-tiba tengkuknya ini dipegang. Ada nyekel ini. Noleh ini Rasulullah SAW ya. Dan Rasulullah SAW tidak marah, Nabi tertawa. Ketahuan Sayyidina Anas pergi ke pasar itu tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ya Unes, adzahabta haitsu amartak. Dipanggil Unes, Anas kecil. Unes, apakah kamu pergi sebagaimana yang aku suruh? Maka Sayyidina Anas mengatakan, na'am, ana adhabu ya Rasulullah. Iya, saya berangkat ya Rasulullah. Begitu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Anas pernah bercerita ketika saya berjalan bersama Rasulullah SAW, Nabi ini pakai ridak Yaman, ridak dari Najron. Najron ini Yaman Utara kalau nggak salah. Ya. Nah, ini ridak Najron ini pinggirannya itu tebal. Pinggirannya ini ya. Pinggirannya ini tebal kandel. Pinggirannya ridak Najron ini. Dipakai sama Rasulullah, ketemu orang Arabi. Itu ridak ditarik. Saking kuatnya nariknya sampai Nabi itu katut gini. Nabi itu sampai katut. Ya, kepada Arabi tadi itu, saking kuatnya narik ridaknya Rasulullah SAW. Kemudian Arabi tadi itu berkata, "Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak." Nabi Muhammad, perintahkan untukku dari harta Allah yang ada pada dirimu. Nabi Muhammad SAW noleh, bukan marah, noleh, tertawa Rasulullah SAW. Dhahika summa amara lahu bil ata. Tertawa, kemudian dikasih, orang tadi itu dikasih daripada hartanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang hayyinan layyinan laisa bifaddin wala ghalid. Beliau adalah orang yang lemah lembut, bukan orang yang kasar dan bukan juga orang yang kaku. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jika engkau wahai Nabi Muhammad SAW adalah orang yang faddan, orang yang kasar atau kaku, ghalidhal qalbi, hatinya kaku, lan faddu min haulik, maka pasti mereka akan pergi dari sekitar kamu. Tidak ada lagi orang yang akan mendekati kamu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan sedikit daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan mahabbah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita hadir di sini dijadikan sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hakikatul mahabbah, orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang cinta kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa mendapatkan kecintaan daripada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.